Topik yang akan saya angkat dalam seminar rutin jurusan AGH bagi hari ini yaitu potensi pupuk cair terfermentasi dalam budidaya sayuran organik. Jadi kata kuncinya di sini adalah potensi. Nanti di kesimpulan akan kita angkat ya betapa potensialnya sebetulnya kita mengolah, meramu pupuk cair terfermentasi. Cair terfermentasi itu kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga adalah fermentasi, terfermentasi. Terminologi dalam biologi, tetapi juga aplikasi dalam agronomi. Dan yang keempat, kata kuncinya sayuran organik. Nah, sayuran organik ini sekarang menjadi tren, menjadi pasar tertentu bagi konsumen tertentu yang membutuhkan sayuran sehat. Demikian latar belakang dari topik yang saya angkat. Nah, bicara tentang pupuk cair terfermentasi, itu kita bicara 4 hal. Ini tahapannya ya, tahapannya. Dalam setiap penelitian pupuk cair terfermentasi atau fermented leaf fertilizers atau fermented liquid fertilizers itu 4 hal. Formulasi, preparasi, komposisi, aplikasi. Nah, 4 ini aja yang harus kita kuasai betul ya. Formulasi, preparasi, komposisi, aplikasi. Nah, ini yang menjadi bahasan saya dalam seminar rutin hari ini. Dan nanti akan kita lihat bagaimana riset progres dan novelty-nya di mana. Baik, saya mulai dari pengantar lebih dulu, supaya jangan ada ketidakjelasan ya, kesepakatan dulu bahwa fermented leaf fertilizers, ya kalau di jurnal-jurnal itu umumnya disebut fermented leaf fertilizer, pakai kata leaf di sana. Jadi kalau diterjemahkan pupuk daun terfermentasi. Tapi saya lebih suka pupuk cair terfermentasi. Karena untuk membedakan ada pupuk padat dan pupuk cair. Jadi FLF, saya pakai istilah fermented liquid fertilizers. Describe anaerobically fermented animal or plant residues, or a mixture of both, used as liquid organic fertilizers. Definisi Abel Prisma 2019 yang terbaru. Jadi pupuk cair terfermentasi itu mendeskripsikan proses fermentasi anaerobik dari limbah ternak atau tanaman atau keduanya yang digunakan sebagai pupuk cair. Nah, pupuk cair terfermentasi itu harus dibedakan dari biostimulan dengan biofertilizers. Nah, ini supaya kesepakatan dulu ya. Jadi kalau tadi pupuk cair terfermentasi itu adalah hasil proses fermentasi dan pupuk. Nah, kalau biostimulan, biostim itu bukan pupuk. Jadi sifatnya adalah menstimulasi pertumbuhan perkembangan tanaman. Dia bisa berupa enzim, bisa berupa hormon yang bukan pupuk. Kalau biofertilizers itu adalah pupuk hayati yang diberikan secara dikocor, soil application ya. Nah, kalau fermented liquid fertilizer, pupuk cair terfermentasi, itu umumnya bukan dikocor, tapi disemprot atau foliar application. Nah, aplikasinya kebanyakan foliar application ini adalah pada memperkaya nutrisi bagi vegetables, ornamentals. Nah, jadi banyak penelitian tentang pupuk cair fermentasi ini diterapkan pada tanaman sayuran, tanaman hias, dan ada sedikit beberapa tanaman buah yang berdaun lebar. Nah, ini jadi ada sedikit perbedaan yang seringkali confuse gitu di jurnal ataupun di dalam diskusi antara biostimulan, biofertilizer dengan pupuk cair fermentasi. Nah, ini mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Baik, lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada 4 hal ya, formulasi, preparasi, komposisi, aplikasi. Mulai dari yang pertama dulu, formulasi. Nah, ini saya kutip dari Jurnal Organic Farming yang terbaru 2019. Jadi formulasi itu artinya raw material. Bagaimana raw material, bahan dasar untuk membuat pupuk cair terfermentasi. Nah, yang standar itu adalah ini yang standar, yaitu fresh cattle manure atau kandang sapi, kemudian fresh cow milk, kemudian molase, kemudian air. Nah, ini yang standar. Jadi dengan 4 ini kita sudah bisa membuat pupuk fermentasi. Ya, sudah bisa. Hanya butuh fresh cattle manure, fresh cow milk, molase, dan air. Ya, rasio perbandingan ditujukan di sini 50 kg cattle manure, fresh cow milk 4 liter, molase 4 liter, airnya 145 liter. Ya, nanti aplikasi di lapangan tinggal menyesuaikannya dengan rasio standar yang ini. Nah, pertanyaannya, ini Pak, kok ada fresh cow milk? Ya, ini kan susu sapi ya.
Jadi begini, kalau saya baca di jurnal itu ya, memang fermented fertilizers itu banyak dimulai atau diawali oleh petani-petani di Amerika Latin yang tinggal di pegunungan tinggi, pegunungan Andes, yang mana pertanian di sana itu dicirikan dengan tidak hanya pertanian sayuran, utamanya kentang sebagai food crops, juga peternakan di sana ada. Nah, jadi sumber mikroba yang diambil di sana itu adalah umumnya dari susu. Ya, susu di sana itu banyak mengandung mikroba, dan itu dijadikan sumber mikroba di dalam pupuk fermentasi standar. Nah, di Indonesia ini atau di daerah tropis dataran rendah, ya, relatif susu itu kan hanya petani yang menjadi peternak aja yang punya sapi, ya, itu diambil susunya sebagai sumber mikroba. Nah, ini bisa diganti dengan E4, ya, effective microorganism pore, karena yang kita ambil adalah mikroorganismenya, gitu. Jadi fresh corn milk bisa diganti dengan E4 untuk kasus di Indonesia dataran rendah ini, gitu. Jadi standar cukup 4 ini. Nah, berikutnya bisa diperkaya. Bisa dipakai dengan yeast, bisa dipakai dengan abu, bisa dipakai dengan batuan fosfat, ya. Bisa dipakai dengan daun, legumes. Nah, jadi kalau dengan pupuk cair fermentasi dengan legumes, jadi komposisinya adalah fresh cattle manure, di sini bisa susu atau E4, bisa dikasih molase, bisa dikasih air, dan dikasih legumes. Dikasih legumes, beda daunannya. Nah, molase ini dari pengalaman kami sebaiknya menggunakan molase yang asli, ya, karena untuk membuat pupuk organik yaitu organik, jadi pure dia, pure organik, ya. Kalau menggunakan gula putih, nah itu hasil industri pabrik gula tidak dianjurkan. Demikian pula kalau menggunakan gula merah, kita khawatir gula merah sekarang ini banyak campuran lain-lain. Jadi sebaiknya menggunakan molase hasil tetesan pabrik gula tebu, itu Brix-nya tuh lebih tinggi, lebih manis, dan lebih murni, ya. Jadi menggunakan molase. Jadi pengayaannya bisa dengan legum, bisa dengan tanaman lain di sini. Begitu. Ya, jadi inilah formulasi dari pupuk fermentasi ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, sesudah formulasi ada preparasi. Nah, kata kunci dalam membuat pupuk fermentasi dari namanya saja sudah fermentasi, memang bahan segar raw material itu yaitu masih bentuk organik, ya. Untuk bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk anorganik, dia harus melalui sebuah fase dulu. Fase dekomposisinya, preparasinya adalah kita memfermentasinya. Fermentasinya secara anaerobik, artinya tanpa oksigen. Nah, jadi kalau dengan skema kira-kira menggunakan tong warna biru seperti ini, ya, ditutup, kemudian disil atau ditutup rapat, ya, sehingga tidak masuk oksigen, dan supaya bisa menampung gas yang keluar akibat proses fermentasi, boleh diberikan botol kecil di sini untuk melihat tanda-tanda bahwa mikroorganisme di dalam preparasi kita itu aktif hidup, ya, dicirikan nanti ada gelombang gas di sini. Nah, ini contoh gambarnya, ada gambar ini molase yang berwarna hitam, kemudian kita kasih bahan segar, kemudian difermentasi, dan jika sudah jadi lebih kurang seperti ini gambar. Nah, pengalaman kami, ya, preparasi ini adalah faktor kritikal di dalam menghasilkan pupuk cair terfermentasi. Kritikalnya di mana? Kritikalnya adalah dari segi waktu, ya, ini masih terus kita teliti. Berapa waktu yang pas, waktu yang tepat untuk melakukan proses fermentasi. Kemudian raw materialnya, campuran raw material, bahan organiknya itu apa saja, berapa banding berapa, ya. Nah, ini juga harus kita teliti. Kemudian ada pertanyaan besar juga. Kalau hasil penelitiannya sekarang ini yang saya baca itu, fermentasi itu rata-rata tuh 3 minggu. Jadi antara 20-21 hari, ya. Tapi timbul pertanyaan juga, ya. Kalau kita fermentasi lebih lama lagi, bagaimana? Bisa sampai 3 bulan, 6 bulan. Ada hipotesis bahwa semakin lama di fermentasi itu semakin baik. Tetapi tentu petani kan ada perhitungannya juga, ya. Semakin lama di fermentasi, kapan dia akan memupuk, kan begitu. Jadi kritikal sekali di dalam tahapan preparasi atau fermentasi. Gitu. Lanjut, sesudah formulasi raw material, tadi preparasinya dan bentuk fermentasi. Nah, tentu outputnya adalah sebuah pupuk cair terfermentasi. Nah, di sini tentu bicara nutrisi, ya. Bicara nutrisi yang tadi semula bentuk organik, kemudian kita dekomposisi fermentasi menjadi bentuk anorganik. Artinya pertanyaannya berapa kekayaan nutrisi dari pupuk cair kita. Nah, ini sebuah tabel menunjukkan kekayaan nutrisi kimia di dalam pupuk fermentasi kita. Nah, kita lihat dulu yang standar, ya. Standar pupuk fermentasi standar ini dia kaya mengandung N, mengandung P, mengandung K,
mengandung kalsium, mengandung magnesium, bahkan juga mengandung unsur mikro, besi dan natrium di sini. Ya, jadi kita lihat di sini ya bahwa pupuk fermentasi ini kaya akan unsur hara makro, primer, NPK, dan unsur hara mikro, sekunder, kalsium, magnesium, bahkan juga mikro, FeNA. Nah, unsur mikro ini yang relatif tidak ada di unsur atau di pupuk kimia industri. Ya, karena kalau pupuk kimia industri itu kan pupuk tunggal ya. Tapi kita lihat di sini ternyata nutrisi dari tas itu kaya mengandung unsur hara makro, primer, sekunder, dan juga mikro. Nah, kita lihat pH-nya ini cukup bagus, ya, pH netral, karena electrical conductivity-nya 8,2. Jika kemudian pupuk fermentasi ini kita perkaya, ya, perkaya dengan dedaunan, kita perkaya dengan ragi, aneka bahan organik, raw material yang lain, itu bisa juga memperkaya nutrisinya. Kita lihat pada tabel ini, jika diperkaya dengan kacang-kacangan, ya, itu lebih banyak lagi mengandung N, lebih tinggi lagi. P demikian lebih tinggi lagi dibandingkan standar. Kemudian unsur mikronya pun lebih baik dibandingkan dengan standar. Nah, kita lihat di sini bahwa dengan memperkaya pupuk cair kita dengan aneka raw material yang sesuai dengan potensi yang ada di sekitar kita, itu mengenrich ya, memperkaya kualitas nutrisi dari pupuk fermentasi kita. Nah, tiga itu tadi ya, formulasinya, preparasi, komposisi, dan aplikasi. Nah, aplikasi artinya aplikasi di lapangan, aplikasi kepada tanaman. Nah, ini cukup dijelaskan di dalam riset progres yang kami kerjakan saja. Ya. Baik, sekarang saya akan menampilkan beberapa riset progres kemajuan penelitian ya yang kami kerjakan, kami garap bersama. Ini pekerjaan kelompok ya, tidak saya sendiri. Baik, yang pertama kami ingin melihat dulu raw materialnya, kira-kira apa sih raw materialnya. Kami melakukan percobaan teknik fermentasi campuran bahan organik sebagai sumber nutrisi organik pada saran sawi yang ditanam dengan hidroponik. Ini sudah accepted, tinggal diperbaiki. Ini agak banyak kalimat ya. Ini gini saudara. Jadi perlakuannya itu ada 4 faktor: kontrol, ekstrak, campuran bahan daun kelor, sabut kelapa, rumput laut. Jadi raw materialnya daun kelor, sabut kelapa, rumput laut. Nah, kami fermentasi dengan air hangat. Yang kedua, raw materialnya sama, daun kelor, sabut kelapa, rumput laut, kami fermentasi dengan air dingin. Yang berikutnya, raw materialnya masih sama, daun kelor, sabut kelapa, rumput laut, kami fermentasi dengan metode fermentasi yang standar, metode fermentasi ya. Jadi teknik fermentasi air hangat, air dingin, fermentasi. Kemudian percobaan yang keduanya, ini kami membuat ekstraksi sabut kelapa, rumput laut, difermentasi 10 hari. Kemudian dengan raw material yang sama, kami fermentasi 20 hari. Kemudian perlakuan berikutnya dengan raw material yang sama, kami fermentasi 30 hari. Kami ingin menjawab hipotesis berapa hari sih waktu yang terbaik untuk fermentasi. Apakah 10 hari, 20 hari, 30 hari. Ya, ini percobaan awal kami untuk mengetahui raw materialnya dan teknik fermentasinya. Nah, kita lihat dulu kekayaan komposisi nutrisi dari pupuk cair fermentasi di lab. Ya. Kita lihat di sini kalau kami bandingkan dengan AB mix ya, memang AB mix itu sudah jelas pasti lebih bagus, lebih unggul ya, karena dia memang sudah diformulasi khusus oleh sebuah industri. Nah, kita lihat di sini kalau kami membuat fermentasi dengan metode air dingin itu dan fermentasi ya, kalah dia kandungan NPK-nya dengan AB mix ya, tentu saja. Karena ini kan bahan organik raw material yang sifatnya organik ya. Jadi kandungan NP dan K-nya ya itu masih kalah dibandingkan AB mix. Kemudian kami lihat juga nutrisi teknik fermentasi 10, 20, 30 hari. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa nutrisi yang difermentasi agak lebih lama di atas 10 hari itu sedikit lebih baik dibandingkan yang terlampau singkat hanya 10. Nah, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Mana yang terbaik? Kita memfermentasi dengan metode air hangat, metode air dingin, atau metode fermentasi yang standar. Nah, kita lihat di sini bahwa kita ambil satu variabel saja dari sekian banyak variabel pertumbuhan chaisim yang ditanam secara hidroponik, ambil satu variabel bobot total tanaman saja supaya lebih cepat melihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat di sini bahwa bobot segar tanaman itu 11,28. Itu lebih baik ya dengan kita memfermentasi metode fermentasi standar dibandingkan metode air dingin, metode air hangat. Secara konsisten, bobot segar akar juga menunjukkan hal yang sama, bahwa
raw material yang kita fermentasi lebih bagus difermentasi dengan secara standar dengan air dingin, air hangat. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa memang yang terbaik itu adalah sesuai standar yang berlaku seperti saya jelaskan tadi selama dalam pendahuluan ketika preparasi. Itu ada standarnya seperti itu. Kita lihat sini, kita lihat satu variabel bobot total 3 tanaman yang ditanam secara hidroponik, ternyata dari 10, 20, 30 hari. Yang terbaik itu kita fermentasi memang 3 minggu, ya 20 hari. Ini kita lihat bahwa bobot segar total tanaman itu nyata lebih tinggi dibandingkan yang difermentasi singkat 10 hari atau difermentasi terlampau lama 30 hari. Ya. Memang secara statistik angkanya ini lebih kecil daripada bobot total 3 tanaman, bobot segar 3 tanaman di mana AB mix-nya itu sangat dipahami ya, karena nutrisi AB mix kembali ini adalah pupuk lengkap ya, pupuk AB mix itu kan pupuk lengkap ya. Bagian A mengandung makronya, bagian B mengandung mikronya, dia lebih lengkap dibandingkan raw material atau pupuk fermentasi yang kita. Oke, setelah riset progres yang kedua, nah kami di sini dalam percobaan improving nitrogen fertilizer efficiency with the addition of compost extract. Kami coba secara hidroponik pada tanaman kailan ya. Jadi cara pembuatannya dijelaskan dalam metode ini yaitu kami mencampurkan yaitu kompos ya, 1 kg kompos, kemudian kami campur dengan molase 20 ml, kemudian air per rasionya 1:10. Rasionya 1:10. Jadi 1 benak padat, 1/10 bagian dari cairnya. Rasio 1:10. Nah, ini kalau kita lihat yang kami buat itu ada dari ekstrak pupuk kandang, comenium ekstrak, kemudian kami juga buat ekstrak dari jerami, rice straw ekstrak, dan kami buat ekstrak vermi kompos. Nah, kami ingin tahu dari 3 jenis raw material yang berbeda ini, comenium, rice straw, dan vermi kompos, mana yang terbaik di antara 3 raw material ini. Oke, kita lihat dulu hasil analisis di sini, bagaimana kekayaan nutrisi dari 3 jenis fermentasi ini. Kita lihat di sini ternyata, dan dari N, itu vermi kompos itu lebih tinggi kandungan N-nya. Kemudian kalau B yang terlarut itu relatif sama, K yang terlarut itu banyak di rice straw, jerami padi ekstrak kaya akan K, C organiknya relatif sama, kemudian kalsiumnya banyak di comenium. Jadi kita lihat di sini vermi kompos itu kaya akan nitrogen. Sesuai dengan penelitian kami pada hidroponik tanaman kailan, yang mana tanaman kailan adalah sayuran ya, yang diperlukan paling penting adalah nitrogennya. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini pada tabel ini, kita ambil satu variabel saja, plant fresh weight, bahan segar kailan. Di sini kita lihat ternyata memang benar bahwa bobot segar sayur kailan itu ya 93,3 itu nyata lebih baik dari comenium, tapi dengan rice straw itu tidak beda. Oh, dengan rice straw juga nyata lebih tinggi. Jadi kita lihat ini 93,92 gram bobot segar kailan lebih tinggi daripada comenium, rice straw, apalagi yang tanpa kompos sama sekali. Nah, dalam percobaan ini kami juga ingin melihat efisiensi nitrogennya yang kami bandingkan dengan aplikasi urea 0, 100, 200 kg per hektar. Nah, pada data selanjutnya bisa kita lihat, tapi tidak dijelaskan di sini, bahwa ternyata memang vermikompos, ya, ekstrak vermikompos yang kita berikan, maka si tanaman itu lebih efisien memanfaatkan nitrogennya. Ya. Jadi lebih efisien memanfaatkan nitrogennya dibandingkan dengan efisiensi rice straw maupun comenium. Baik, lanjut kepada riset kemajuan progres yang ketiga. Ini yang kami teliti di sini yaitu bagaimana pengaruh dari busa jerami dan kaurin atau pupuk cair sapi, ya, pupuk urin sapi, kaurin growth. Kami percobaannya adalah ada 2x4 rancangan acak kelompok tutorial, ada yang diberi musa, ada yang tanpa musa, dan kemudian kami ingin tahu konsentrasi kaurin, ya, pupuk cair dari urin sapi itu konsentrasinya terbaik berapa pada tanaman jagung manis, apakah 2,5, 5, 7,5, atau kan 10. Ini kami ingin tahu. Nah, raw material yang kami pakai di sini ini yaitu 3 liter of kaurin, 3 kg buah maja, mojo, eagle parmelos, 2 kg starfruit, acarora, bimbing, 2 kg pineapples, ananas komosu, 1 kg kurkuma hena, 1 kg white turmeric, mangga, dan 1 kg banana musa paradisiaca. Nah, kita lihat di sini bahwa kekayaan
hayati yang ada di sekitar lokasi ini bisa kita manfaatkan, maksimalkan, kita olah, kita ramu menjadi sebuah pupuk fermentasi. Dan dia tentu mesti ada bahan dasarnya yaitu kopi sebagai sumber. Nah, ini yang kami coba dengan rasio perbandingan 3:3, 2:2, 1:1. Nah, kita lihat hasilnya. Ini saya tampilkan data variabel vegetatif saja, karena hasilnya konsisten, baik vegetatif maupun generatif, hasil itu hasilnya konsisten. Saya ambil vegetatif saja yang mewakili, ambil satu saja yang mewakili karena waktu tinggi tanaman. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa semakin tinggi konsentrasi pupuk cair kaurin, urin sapi itu, semakin tinggi tanamannya. Demikian pula jumlah daunnya, ya, tingkat kehijauan daunnya itu semakin tinggi. Ini hubungannya masih linear. Nyatakan dengan persamaan garis regresi linear ini pada persamaan di atas dengan R kuadrat 0,94. Ini konsisten pada variabel hasil juga, tapi tidak dicantumkan di sini semua sekarang memang. Jadi di sini kami berpikir, oh ternyata sampai dengan konsentrasi 10, ya, si tanaman tuh masih memberikan respon yang linear. Jadi masih ada harus pertanyaan atau hipotesis lebih jauh pada penelitian yang akan datang, sebenarnya berapa sih konsentrasi yang pas jika kita mau aplikasikan kaurin, pupuk cair kaurin. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan di awal saya tadi bahwa penelitian tentang aplikasi itu sangat luas sekali ya. Baik konsentrasinya berapa, dosisnya berapa, itu sangat tergantung kepada banyak hal. Lanjut. Penelitian berikutnya yang ketiga, kami mencoba sebagai pupuk fermentasinya, bahan dasarnya adalah dari fermentasi pupuk kandang sapi. Kemudian kami perkaitkan dengan daun gamal, kami perkaitkan dengan daun kelor, kami perkaitkan dengan daun Afrika. Nah, daun gamal, daun kelor, daun Afrika ini juga ada keragaman Haiti banyak di sekitar kita, ya, di sekitar pertanian kita. Nah, kita lihat kekayaannya di sini bahwa ternyata pupuk fermentasi, pupuk kandang sapi plus dedaunan itu relatif cukup menghasilkan nutrisi yang kaya. Memang angkanya lebih kecil, relatif sedikit, bahkan lebih tinggi nih ya dibandingkan AB mix nih ya. Ini ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah nih. Sangat beragam. Tapi secara umum kita lihat di sini bahwa cukup prospektif. Ternyata pupuk fermentasi yang berbahan dasar pupuk sapi plus dedaunan cukup prospektif dilihat dari suara NPK-nya. Memang kalau dibandingkan standar dari fermentan 2011 ini masih di bawah, masih di bawahnya. Tapi kan setidaknya kita mempunyai alternatif, berpikir alternatif bagaimana kita bisa mensubstitusi pupuk AB mix yang harganya semakin mahal dalam budidaya sayur organik hidroponik. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Dari sekian variabel kita ambil saja satu variabel, misalnya bobot segar tajuk, ya, bobot segar tajuk. Nah, kita lihat di sini ternyata dibandingkan dengan kontrol positif AB mix, ya, pupuk cair fermentasi yang pupuk kandang sapi plus aneka dedaunan itu hasil tidak beda nyata. Hasil tidak beda semua di sini. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa pupuk fermentasi yang kita olah, kita ramu, kita buat sendiri, itu kalau kita bandingkan dengan pupuk industri AB mix, hasilnya tidak beda nyata kok. Nah, ini kan memberikan sebuah pemikiran alternatif. Artinya manakala petani organik itu kesulitan memperoleh AB mix yang harganya semakin mahal, kenapa tidak kita buat sendiri saja? Nah, ini karena hasilnya tidak beda nyata di sini. Dari segar tajuk maupun segar. Oke, riset progres berikutnya. Saya takut kelamaan, waktunya masih ada ya, 9:43. Ya, masih ada. Ini kami mencoba fokus kepada pupuk lamtoro, maaf, daun lamtoro leucaena, ya, karena dia kaya akan nitrogen. Nah, percobaannya kami fokuskan the growth and yield response of two bean cultivar to organic and inorganic nitrogen. Kami ingin fokus pada nitrogen pada penelitian ini. Jadi kami ingin alamiah gitu dari sumber dedaunan dengan rasio 1:2, yaitu daun leucaena lamtoro dengan 2 liter air. Kami fermentasi, tambah molase, tambah 4, kami fermentasi selama sekitar 15 hari. Nah, sekarang kita lihat di sini, saya ambil satu variabel saja yaitu hasil ya. Nah, ini kami cobakan pada 2 cultivar bin, cultivar perkasa laba 3. Coba kita fokus pada satu varietas dulu saja, varietas perkasa, karena varietas perkasa itu nyata lebih bagus daripada laba 3. Nah, kita lihat di sini, pupuk cair fermentasi itu kalau kita bandingkan dengan urea, yang kita bandingkan urea, jadi yang melihat ke bawah itu, ya, melihat ke bawah vertikal, dan ke bawah vertikal itu adalah small letter huruf kecil. Nah, kita bandingkan sini ke bawah.
Nah, pupuk cair fermentasi itu simbolnya A, B, C, A. Nah, kita lihat sini yang 20%, konsentrasi pupuk cair fermentasi 20%, A kecil, sama ternyata dengan urea, A kecil itu. Nah, ini artinya apa sih penelitian di sini? Artinya, kalau kita kesulitan modal membeli pupuk urea, kenapa nggak kita buat sendiri aja pupuk daun fermentasi yang kaya akan nitrogen yang berbahan dasar dari ulam toro dan konsentrasi 20%. Gitu. Ini hasil penelitiannya. Dan memang responnya antara varietas berbeda antara kultivar perkasa dan kultivar lebat 3. Nah, ini kembali memang ketika kita mengaplikasikan pupuk fermentasi itu sangat tergantung dari respon si varietasnya, tergantung si tanamannya berbeda-beda. Nah, oke, berikutnya ini sekarang kami sedang berpikir mencoba kalau tadi berbahan baku limbah ternak ya kotoran sapi. Nah, kami berpikir juga bagaimana kalau kita memanfaatkan alga atau rumput laut yang mana juga menjadi sumber keragaman hayati, kekayaan hayati di negara maritim. Nah, dalam percobaan ini kami mau pengaruh dari rumput laut sargasum, kan, dikombinasikan dengan ekstrak tanaman. Nah, ekstrak tanamannya berupa daun lamtoro, kemudian serabut kelapa, kemudian daun pringga dan African leaf. Jadi rumput laut ditambah dengan aneka dedaunan. Nah, kita lihat satu variabel saja, misalkan di sini root fresh weight, bobot segar akar ya. Memang ekstrak fermentasi masih kalah sih dengan kalau kita lihat dari parameter root fresh weight ya, masih jauh sekali. Nah, tetapi kita kan memberikan sebuah pemikiran alternatif ya. Manakala kesulitan memperoleh demis, kita bisa membuat sendiri dari sumber rumput laut dengan aneka dedaunan. Kalau kita lihat di sini hasilnya, bahwa yang disarankan, yang dianjurkan dari bobot segar akar, yaitu hasil yang cukup janjikan dari adalah ekstrak rumput laut plus daun lamtoro. Nah, ini kembali lamtoro. Lamtoro itu segar akar lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol rumput laut saja atau dibandingkan dengan ditambah coconut fiber moringa leaf. Jadi daun lamtoro. Berarti ini konsisten dengan penelitian sebelumnya bahwa lamtoro itu memang salah satu tanaman yang menjanjikan oleh karena dia kaya akan nitrogen dan apabila diformulasi, dipreparasi menjadi sebuah pupuk fermentasi, lamtoro bisa diterapkan pada budidaya di lahan maupun budidaya hidroponik pada sayuran organik. Ini kita lihat gambarnya ya. Yang sebelah kiri ini tanaman yang lebih sehat, tanaman hidroponik ini sehat karena diberi treatment perlakuan organik. Yang sebelah kanan hanya di perlakuan lamtoro dengan pupuk laut. Memang secara visual kelihatan masih kalah ya. Tetap lebih bagus yang diberikan Avenix. Tapi setidak kita dalam penelitian-penelitian ini kita sudah memberikan sebuah gambaran awal bahwa potensi dari aneka jenis dedaunan itu bisa kita ramu sebagai pupuk cair fermentasi. Oke, ini yang slide yang dua terakhir. Sekarang pertanyaannya bagaimana novelty-nya ya, bicara novelty. Nah, kalau novelty berarti kita lihat dulu recent research-nya ya, penelitian terbaru bagaimana, kemudian bagaimana posisi penelitian kita sekarang ini. Nah, saya ambil dari Jurnal Organic Farming 2019, ini berarti masih sekitar 2,5 tahun, 3 tahun gitu, masih relatif baru. Bagaimana kemajuan riset pupuk cair fermentasi? Nah, tabel ini menunjukkan kemajuan tersebut ya. Nah, ternyata penelitian-penelitian tentang pupuk cair fermentasi ini sudah dikerjakan di negara Ekuador, Peru, kemudian Cina, Italia, Bolivia, Meksiko. Jadi masih sedikit sekali di sini. Dan formulasinya ada menggunakan formulasi standar, ada yang diperkaya dengan alfalfa, mineral P, abu, ada yang diperkaya dengan swine atau angsa, ya, dan seterusnya. Dan sudah diterapkan dalam aneka jenis tanaman, umumnya sayuran seperti bean, brokoli, carrot, cucumber, lettuce, mais. Ya. Nah, ini data terbaru dalam sebuah jurnal, review jurnal tahun 2019. Nah, artinya apa? Artinya bahwa penelitian yang sedang kami kerjakan atau juga dikerjakan di Indonesia oleh penelitian yang lain, yang itu masih memberikan sebuah ruang untuk sebuah novelty kebaruan ya. Karena kita lihat di sini pada data 2019 saja masih sangat jarang, masih sangat langka bagaimana potensi dan aplikasi dan pengaruh dari pupuk cair fermentasi itu pada aneka jenis farm vegetables ya. Pada penelitian ornamentals belum ada, penelitian buah-buahan juga relatif masih sangat jarang nih, masih sangat jarang. Oke, jadi ruang atau novelty untuk kita memberikan kontribusi yang signifikan bagi pupuk cair fermentasi sebagai sumber alternatif
adalah mahasiswa luas. Baik, sebagai kesimpulan, sebagai temuan seminar hari ini ada 4 kesimpulan. Ini bisa menjadi bahan diskusi kita. 1. Pupuk cair terfermentasi berpotensi sebagai salah satu alternatif untuk mensubstitusi pupuk industri anorganik dalam skala pertanian skala kecil. Nah, ini saya tulis skala pertanian skala kecil. Jadi pertanian organik itu kalau menurut hemat kami memang pas dikerjakan oleh pertanian skala kecil. Untuk skala industri itu mungkin masih long term ya. Oleh karena dalam pertanian skala kecil di sana harga sumber daya seperti harga pupuk yang semakin mahal diakibatkan oleh harga bahan bakar yang semakin terus meningkat, maka petani skala kecil harus berpikir alternatif ya. Bagaimana mereka bisa menjadi petani organik, petani yang bahkan sumber yang lokal dia ada, diolah, diramu, jadi fermentasi. Kedua, pupuk cair terfermentasi dapat diramu dengan memperhatikan prinsip-prinsip sumber organik bahan segar dari limbah hewan dan atau limbah tumbuhan yang harus melewati tahap fermentasi dengan bantuan. Nah, kata kunci di dalam penelitian pupuk cair fermentasi dan fermentasi itu sendiri ya. Masih harus terus kita gali bagaimana mikroba itu berperan itu mendekomposisi bahan segar itu menjadi bahan yang tersedia, unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Berapa lama difermentasi, teknik fermentasinya, dan bagaimana komposisi raw materialnya, apa saja yang harus diberikan, nah itu masih terus harus diteliti lebih jauh. 3. Pupuk cair terfermentasi dapat diaplikasikan pada budidaya sayuran organik dengan konsentrasi dan teknik aplikasi yang sesuai dengan respon tanaman masing-masing. Ini hal ketiga juga bahwa setiap tanaman itu memiliki respon berbeda terhadap jenis pupuk cair fermentasinya. Gitu. Jadi contoh yang hasil penelitian sebelumnya, kalau kita hendak berbudidaya hidroponik, sayuran daun berarti yang kita pikirkan adalah kandungan nitrogen yang dalam pupuk fermentasi itu harus kaya. Karena kita cari jenis tanaman yang kaya akan nitrogen. Demikian seterusnya tergantung respon tanaman masing-masing. Kemudian konsentrasinya pun kita harus lebih hati-hati. Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana penelitian sampai dengan konsentrasi 10 ml per liter itu ternyata masih linear. Artinya kan kalau kita berikan konsentrasi lebih tinggi lagi, nah itu masih bisa diharapkan ada respon tanaman sehingga lebih maksimal. Kemudian teknik aplikasi. Nah ini teknik aplikasi yang menjadi kritikal di dalam aplikasi di lapangan. Apakah dikocor, disemprot, ataukah ada kedua-duanya? Dalam penelitian kami mencoba keduanya. Jadi dalam penelitian sebelumnya tadi, dalam metode itu kami coba ada yang 60% kami semprotkan ke daun, ada yang 40% ke tanah. Dengan asumsi bahwa tanah juga masih memerlukan nitrogen begitu. Nitrogen, fosfor, kalium yang sifatnya dari pupuk fermentasi. Jadi teknik aplikasi pun ini masih harus diteliti lebih jauh. Yang terakhir, kesimpulan yang keempat, penelitian tentang pupuk cair fermentasi di daerah tropis dapat diteliti lebih dalam, lebih luas, mengingat potensi sumber daya keragaman hayati lokal yang belum maksimal dieksplorasi. Nah, tadi kita sudah tunjukkan bagaimana kita bisa memanfaatkan aneka sumber daya hayati baik yang ada di darat, seperti tanaman yang kaya akan nitrogen, seperti legum, juga moringa, itu miracle tree, tanaman yang daun yang kaya akan nitrogen, fosfor, kalium. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan rumput laut. Ya, Indonesia negara maritim, di mana kekayaan rumput laut makroalga juga itu belum dimaksimalkan. Nah, kalau itu bisa kita olah, yang mana rumput laut itu kaya akan hormon, kita olah, kita ramu menjadi sebuah pupuk fermentasi, maka itu bisa menjadi sebuah pupuk alternatif. Nah, kami kemarin coba-coba iseng ya, kalau kita misalkan sabik contoh ini sebagai berpikir praktisnya ya, petani kalau misalkan menanam jagung 300 kg per hektar, dan coba kita beli di Shopee misalkan ya, di Shopee harga pupuk nitrogen itu mahal, saudara. Kami kemarin coba hitung, misalnya si petani itu membeli di Shopee saja untuk kebutuhan 300 kg aja nitrogen dia butuh hampir 5-6 juta. Alangkah mahalnya ya, punya 1 hektar, kemudian dia harus keluarkan modal 5-6 juta hanya kebutuhan pupuknya. Saya rasa petani berpikir 3 kali. Nah, kalau kita buat sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sekitar petani, tentu dia akan jauh lebih. Nah, baik, itu saja sebagai bahan diskusi kita yang nanti kita dalami, dan mudah-mudahan nanti adik-adik mahasiswa bisa berpikir ke depan bagaimana bisa memberikan solusi alternatif di dalam teknologi nutrisi tanaman sehingga bisa diterapkan baik pada budidaya skala kecil di hidroponik maupun juga di lahan. Demikian, moderator. Kami kembalikan kepada. Oke, terima kasih Bapak Dr. Darwin Pangaribuan yang sudah memaparkan dimulai dari apa itu fermented liquid fertilizer sampai melaporkan, menginformasikan hasil-hasil penelitiannya. Ini merupakan sesuatu yang
yang sebetulnya menjanjikan ya kalau kita kemudian lebih serius untuk menangani. Karena di dalam urusan hilirisasi bisnis itu kadang-kadang keberanian untuk menghilirisasi ya. Pengalaman-pengalaman saya selama ini kadang-kadang sesuatu yang ada di luar itu ya karena dia berani saja ya. Kalau diteliti secara ilmiah nggak taunya sebetulnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Tapi intinya terima kasih, kita berikan apresiasi ke Bapak Dr. Darwin, dan selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan ya. Ini sekarang adalah pukul 9.55 ya. Kalau tadi jam 9.15, katakanlah kita akan jam 10.15, kita masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Nanti Bu Diana tinggal menyesuaikan. Yang terakhir mau sampai duhur juga boleh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tampaknya tadi ada Prof. Dwi Hapsoro ya, selamat datang. Ya. Salam dari kami kepada beliau ya. Semoga sehat-sehat saja ya. Santai-santai saja, dan salam juga untuk Prof. Yusnita itu ya, sudah muncul ya. Alhamdulillah, itu dia Prof. Dwi Hapsoro ya. Oke, silakan. Pertanyaannya tadi offline, Pak. Prof. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan raise hand ya, atau menuliskan di chatting, tidak mengapa ya. Kayak Prof. Dwi barangkali raise hand juga boleh ya, daripada menulis. Ya. Terserah aja apakah akan dan melalui siapa. Oke, siapa ini? Ada Dr. Eko, ada Dr. Agus, sudah hadir semuanya ini. Silakan. Oke, Prof. Yusnita, silakan, Prof. Langsung saja. Pak Darwin, terima kasih. Beberapa ini kok echoing ya? Apanya echo? Ada. Beberapa minggu yang lalu itu ada peneliti bagian biologi bagian soil biology-nya GGF itu ke sini diskusi dengan saya mengenai pupuk mereka. Jadi mereka sudah membuat semacam pupuk hayati begitu yang diaplikasikan ke nanas. Tetapi problemnya adalah ketika itu dipakai, jadi kalau dipakai di yang skala kecil itu bagus, merangsang akar dan sebagainya, pertumbuhannya sangat bagus. Tetapi ketika dia digunakan untuk ratunnya itu di atas dan akarnya tidak bisa bagus gitu ya. Akarnya enggak, karena dia lebih di atas posisinya. Sehingga mereka memandang perlu untuk memodifikasi pupuk mereka dengan something like zat perangsang tumbuh pengakaran. Nah, yang seperti ini berarti saya tidak memandang dari tadi formulasi dan sebagainya. Mungkin enggak itu dibegitukan. Jadi tadi kan ada yang biostimulan sendiri, ada fertilizer sendiri ya, biofertilizer. Nah, pada kenyataannya ketika kita mengaplikasikan sudah dalam skala besar atau keekonomian yang sangat penting, ini yang terpenting adalah bagaimana cara mencapai tujuan yang dituju, bagaimana caranya memformulasikan sesuatu agensia hayati yang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau yang tujuannya akar, itu kalau mereka mengandalkan hanya auksin yang alami dari mikroorganisme atau bahan-bahan yang digunakan, itu nggak cukup kuat ya. Sehingga saya memandang perlu, kalau memang seperti itu, kenapa tidak difortifikasi misalnya dengan NAA? Menurut Pak Darwin ini gimana? Terima kasih. Ya, baik. Ini kita bicara pertanian bukan skala kecil lagi, skala industri ya, skala besar ya. Baik, jadi ada empat kunci dalam
persiapan pupuk fermentasi. Tadi Prof. preparasi, formulasi, preparasi, komposisi, aplikasi. Jadi pertanyaan lebih cenderung, ini saya lihat formulasinya dulu, bahan dasar raw materialnya. Nah, jadi kita ingin mempunyai raw material yang juga mengandung hormon. Nah, ini jadi kata kunci. Untuk kasus nanas ini bagaimana bisa merangsang, menstimulasi pertumbuhan racun dari nanas. Nah, sekarang pertanyaan yang harus dijawab adalah apa bahan segar yang mengandung hormon. Nah, terus terang yang kami kerjakan itu belum sampai meneliti sampai ke arah sana. Kami banyak meneliti bahan segar yang masih mengandung bahan nutrisi primer, nutrisi hara primer, nutrisi hara sekunder. Nah, sampai ke hormon belum. Tetapi kami sudah memulai apa bahan segar yang mengandung hormon, misalkan penelitian Ebru Gaya itu kita mencoba dengan bawang merah, hanya belum sampai tahap publikasi. Jadi jawaban pertanyaan Ibu Isnita, Prof. Isnita, bahwa memang kita harus masih mencari tahu lagi nih, Bu, apa raw material, ya, apa raw material yang mengandung hormon itu, yang cocok untuk spesifik tanaman nanas. Nah, ini terus terang saja kami belum mendalami sampai ke arah sana nih. Tapi itu merupakan challenge nih. Challenge. Pertama, saya rasa kita harus punya pemahaman dulu formulasi bahan dasar apa raw material yang mengandung hormon itu. Nah, jika sudah ditemukan itu, maka kita harus mencari lagi apa hormon yang akan nanti kompatibel dengan nanas. Karena sifat nanas itu tanaman sam ya. Kemudian posisi stomatanya juga berbeda dengan tanaman lainnya. Kita harus mencari tahu kembali apa jenis hormon yang cocok, hormon alami ya, hormon alami yang cocok bagi tanaman nanas. Jadi itu Bu, jadi penelitian untuk skala industri GGPC. Nah, ini challenge besar ini, challenge besar. Apa sih sebetulnya bahan dasar yang mengandung hormon? Tapi kami sudah mulai itu, kami sudah mencoba. Nanti kalau sudah publikasi mungkin seminar yang ketiga ya. Kami tunggu publikasi terbit dulu. Kami sudah mencoba dengan menggunakan bawang merah, itu penelitian bersama Rugai. Ternyata dia mengandung. Tapi nanti kalau aplikasinya ekstrapolasi kepada tanaman nanas, nah ini perlu lagi kita challenge tersendiri itu. Sementara itu Bu, yang bisa saya jawab. Ya. Terima kasih Pak Darwin. Oke, terima kasih Prof. Isnita. Mohon di mute dulu karena terus berdenging jadinya. Oke, ini Pak Darwin, barangkali kita ambil dari chatting ya, dari chatting. Oh, chatting. Ini tampaknya dari Ibu Retmi. Ya. Ini bergaya tampaknya. Ini Pak Darwin, materinya bagus ya. Ada pertanyaannya adalah penggunaan sumber energi untuk mikroba dari gula putih, merah, dan molase. Yang terbaik molase, apa kekurangan dan kelebihan masing-masing sumber energi? Ya, itu pertama. Ya. Kedua adalah fermentasi 20 hari, hasilnya ya lebih tinggi daripada 10-30 hari. Peningkatan ini bagaimana kaitannya dengan kadar hara dan hormon pada masing-masing waktu? Apakah dianalisis? Range, Anda kuliah katanya begitu. Jadi silakan saja, Pak Darwin. Ya, bagus. Jadi kembali, aduh ini ada storing. Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke storing ya. Baik. Jadi penelitian pupuk fermentasi kembali 4 prinsip ya. Selalu kembali ke 4 prinsip supaya kita bisa mengidentifikasi dengan pas. Yaitu pertama formulasi, itu raw materialnya. Kedua preparasi, itu teknik fermentasinya. Ketiga komposisi, nutrisi apa di dalamnya. Keempat baru aplikasi pada tanaman. 4 ini selalu kita bermain di situ. Semua jurnal juga di sana, bermainnya di sana. Nah, pertanyaan ini tentang apa kelebihan kekurangan dari molase, gula putih, gula merah. Nah, ini berarti tahapan dari preparasi fermentasi ya. Jadi pengalaman kami, memang ini kan pertanian organik ya. Jadi kalau bisa sumber energinya itu yang organik tanpa ada campuran lain. Nah, kalau gula putih itu kan hasil rafinasi pabrik gula sehingga masih banyak sumber kimia. Gula merah sebenarnya banyak organik, tapi sekarang ini agak aneh ya, banyak gula merah yang juga dicampur dengan apa begitu ya, sehingga tidak organik lagi. Nah, pengalaman kami menggunakan molase itu lebih organik, lebih pure karena dia hasil gula tetes tebu ya, tidak banyak campuran. Jadi yang terbaik adalah molase. Kelebihannya di situ karena dia lebih pure, lebih murni. Nah, kemudian fermentasi 10, 20, 30 hari. Nah, ini masalah analisis ya. Kalau ingin lebih teliti, kita analisis jangan sekali. Jadi sesudah selesai fermentasi 10, 20, 30 hari, kita analisis kandungan NPK-nya. Kemudian kita analisis lagi 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, kalau perlu 3 bulan kemudian, apakah stabil? Nah, apakah stabil kandungan hara di dalamnya? Ini
Tentu kalau kita punya dana yang cukup ya, kita analisis saja sekian dalam sekian interval waktu. Karena pertanyaan besarnya ini juga sering jadi pertanyaan besar dalam setiap penelitian pupuk fermentasi. Stabilitas hasil, stabilitas nutrisi. Nah, bicara tahap yang ketiga itu komposisi. Apakah komposisi hasil fermentasi itu stabil selama proses penyimpanan? Ya, ini harus di-challenge, dijawab dengan sebuah riset ya. Asal kita punya dana, ya kita bawa aja ke lab hasil NPK-nya. Kalau dana lebih lagi, sekalian kita teliti kandungan hara mikro dan sekaligus hara makro sekunder kalsium Mg. Begitu ya, jadi seperti itu harus dijawab dengan sebuah riset ini. Apalagi kita ingin meneliti hormon lagi, wah saya rasa udah makin mahal lagi harga hormon. Apalagi kalau kita membuat raw materialnya, formulasi itu dari alga, makroalga yang kaya akan hormon. Ya, sesuai dengan dari pertanyaan pertama yang tadi ya, kita harus meneliti betul nggak mengandung hormon. Tetapi terus terang di Bandar Lampung ini belum ada sih lab yang bisa menganalisis hormon. Itu harus di IPB. Pokoknya harganya sangat mahal ya, mahal banget ya. Oke, sudah terjawab dari Redmi. Kemudian ini ada pertanyaan bagus juga ini dari Pak Setio ya. Pupuk anorganik industri sangat mahal. Sebagai contoh kemarin harga pupuk Korea Nutria 5 kg 7.300. Mohon dielaborasi tahapan hilirisasi produk pupuk cair fermentasi ini. Nah ini di awal juga sudah saya jelaskan ya. Kalau contoh kasus kita menanam jagung butuh 300 kg urea saja. Coba kita buka Shopee atau Tokopedia, mohon maaf sebutkan ini ya. Maka kita sudah pernah hitung dengan 300 kg saja kita petani itu butuh modal sampai 6 juta. Serasa nggak ada petani yang mau keluar modal awal sampai puluhan, sampai 5-7 juta untuk membeli pupuk industri. Oh, sangat mahal sekali ya sekarang. Kemarin saya konsultasi dengan sebuah perusahaan hidroponik ya. Mereka juga sekarang untuk buat ABMX mahal banget mereka. Karena harga sayuran organik itu murah. Karena semen pasar di Bandar Lampung ini jarang orang mau beli sayur organik ya. Jarang, karena ngapain beli sayuran, mendingan beli di pasar tradisional saja. Jadi udah harga daun daun organik murah, boro-boro mau beli lagi pupuk ABMX yang semakin mahal segala macam gitu. Nah, mereka sekarang industri hidroponik di Bandar Lampung yang kemarin kami kunjungi, mereka buat sendiri, Bapak. Buat sendiri pupuk cairnya. Itulah gantinya di sana. Itu contoh konkret gitu. Bagaimana sekarang perhitungan ekonomis memang harus matang betul, kalau tidak kita bertani hanya sebagai hobi, bukan mengambil profit. Nah, kemudian bagaimana tahapan hilirisasi pupuk cair fermentasi ya? Ya, sebetulnya kita kemarin saya ngasih kuliah pertanian organik kepada mahasiswa, sudah saya jelaskan peluang-peluang kita menjadi agribisnis di pupuk cair fermentasi dengan memformulasi sendiri. Jadi 4 tahapan itu harus kita kuasai, yaitu pertama formulasinya, yaitu raw materialnya, bahannya apa saja, kemudian fermentasinya, teknik fermentasinya itu harus kita kuasai, ketiga kita analisis komposisi nutrisinya, baru kita tahu bagaimana aplikasikannya. Nah, permainannya di situ untuk produk hilirisasinya. Jadi kita harus bermain jenis raw materialnya. Dalam penelitian kami yang sudah publikasi di Ajak itu ya, kami mainkan konurin, kemudian ditambahkan aneka tanaman rempon buat obatan dengan perbandingan 3:3:2:2:1:1. Nah, itu aja dimainkan, itu sudah menjadi sebuah kekayaan nutrisi sendiri yang akan spesifik bagi tanaman tertentu. Jadi peluang elaborasi hilirisasinya adalah besar sekali, bahkan menjadi paten kalau memang kita mau bermain di situ, tapi saya nggak terlalu pusing dengan paten. Baik kita publikasikan aja supaya banyaknya lah ya. Karena gini, kalau main paten itu kan harus, apakah nanti ada industri yang mau memakai paten kita untuk menjadi sebuah profit. Kalau tidak ada yang memakai, berarti itu hanya memperkaya jumlah paten aja. Gitu. Jadi ini kembali dengan kesimpulan pertama tadi saya sebutkan ya, pertanian organik itu memang masih dalam skala kecil untuk di Indonesia sekarang ini. Mungkin yang akan datang akan menjadi skala industri skala besar, sehingga di sana akan banyak paten dilahirkan karena ada profit di sana. Jadi itu Pak Setio, Pak Kajur jawabannya ya. Melalui skema pendanaan matching, saya rasa ini sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali. Kemarin kami bermain di sebuah perusahaan hidroponik, dan mereka juga diskusi bagaimana kita bisa membuat pupuk cair sendiri. Karena ya itu dia, harga sayuran daun organik itu nggak ada yang beli Pak di Bandar Lampung ini. Omongnya kita beli sayuran itu kan di pasar aja, ngapain beli sayur organik gitu ya. Murah harganya. Jadi kenapa kita harus beli mahal-mahal pupuk buat sendiri gitu supaya ada profit di sana. Jadi peluangnya besar untuk asal kita mau menseriusi penelitian ini. Nah, demikian Pak Moderator.